Bayangkan, kamu terjebak di negara asing. Tanganmu terikat, tubuhmu penuh luka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Kamu dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa makanan yang cukup. Dan jika gagal, kamu akan disiksa. Dan sekarang mereka datang untuk menangkapmu kembali. Inilah kisah nyata Bram, seorang pemuda Indonesia yang terjebak dalam neraka kerja paksa di Kamboja. Apakah dia bisa keluar hidup-hidup? Atau justru terjebak selamanya? Tonton sampai akhir, karena kisah ini lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Bram menarik napas panjang. Matanya menerawang keluar jendela pesawat yang membawanya ke Kamboja, negara yang hanya ia dengar namanya dari televisi dan internet. Hari ini, hidupnya akan berubah. Di dalam sakunya, ada uang sisa yang hampir habis, dan di dalam hatinya, ada harapan besar. Harapan untuk meraih kesuksesan, membangun masa depan, dan membanggakan keluarganya di Indonesia. Tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kerja di perusahaan teknologi, gaji besar, fasilitas lengkap, dan tanpa perlu pengalaman. Semua terdengar sempurna. Bro, kerja di Kamboja gampang. Kerja santai di kantor, gaji gede. Lo mau? Pesan itu datang dari seorang teman lama, seseorang yang dulu satu kampung dengannya, tetapi sekarang hidup mewah setelah merantau ke luar negeri. Bram tidak berpikir dua kali. Ia ingin sukses. Ia ingin keluar dari hidup serba pas-pasan di kampung. Ia membayangkan senyum ibunya ketika nanti ia mengirim uang lebih banyak dari yang pernah ia hasilkan. Mungkin ia bisa membelikan rumah baru, membayar sekolah adik-adiknya, bahkan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Saat itu, ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya ini akan membawanya ke dalam mimpi buruk yang bahkan lebih buruk dari kemiskinan. Begitu mendarat di Bandara Phnom Penh, Bram mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pria berbadan besar dengan wajah dingin menjemputnya di pintu kedatangan. Tidak ada tanda pengenal, tidak ada basa-basi. "Hai, kamu Bram, kan?" "Iya, Pak." "Ayo ikut saya." Bram menurut. Mobil hitam yang membawanya keluar dari bandara melaju dengan kecepatan tinggi. Jalanan kota Phnom Penh yang ramai perlahan menghilang, berganti dengan kawasan sepi dan gelap. Ia mulai merasa cemas. Kenapa ke sini? Bukannya ke kantor perusahaan? Pikirnya. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar yang dikelilingi pagar besi tinggi. Tidak ada tanda-tanda kantor perusahaan di sini. Bram menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Kita sudah sampai," ujar pria itu sambil membuka pintu mobil.